HL, seorang pendeta sebuah gereja di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu siang ditangkap atas dugaan pencabulan terhadap seorang jemaatnya. Pencabulan diduga dilakukan sejak korban berusia 10 tahun pada 2005 hingga 2011 lalu. Di situ ada anak yang di bawah pengawasan dia, atau katakanlah murid ya. Nah, ini melaporkan bahwa dia dicabuli oleh pelapor ini ya. Kita ke informasi lainnya, pastor dan rohaniawan di sebuah gereja Prancis telah melecehkan lebih dari 200.000 anak-anak sejak tahun 1950 alias telah berlangsung lebih dari setengah abad. Kasus ini terungkap dari laporan penyelidikan Komisi Independen untuk Pelecehan Seksual di Gereja. Laporan ini muncul setelah skandal Pastor Bernard Preynat yang telah dipecat atas kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan dijatuhi hukuman penjara 5 tahun. Ia mengaku telah melecehkan lebih dari 75 anak laki-laki selama beberapa dekade. Hai guys, jadi begini, aku dipercayakan Tuhan untuk membina suatu jemaat. Aku membina mereka dengan khotbah di hari Minggu, dengan konseling pastoral dan juga perkunjungan rumah. Aku sangat bersyukur karena mereka menerima aku dengan hangat. Bahkan mereka sangat percaya kepadaku. Hal ini juga terjadi pada Dinda. Dinda adalah anggota jemaat yang memintaku untuk menyelesaikan masalahnya dengan suaminya. Dalam beberapa pertemuan konseling pastoral, aku merasa bahwa Dinda adalah pribadi yang sangat mempesona. Dia cantik dan juga polos. Aku sangat tertarik kepadanya. Suatu kali ketika kami bertemu untuk melakukan konseling pastoral, ini boleh nggak sih buat bicara sama kalian? Aku lanjutin ya, tapi kalian harus janji supaya jangan ceritakan ke siapa-siapa. Ingat, aku ini gembala loh. Menjaga nama baikku. Oke, aku lanjutin. Jadi waktu kami bertemu untuk melakukan konseling pastoral, entah apa yang merasukiku, dan tanpa disadari tiba-tiba aku menyentuh miliknya. Aku baru tersadar ketika dia menepis tanganku dan seketika itu pergi dengan menangis. Aku tahu kalau aku salah. Aku sadar kalau sebagai gembala aku tidak boleh melakukannya. Tapi kalau aku pikir-pikir ya, kayaknya semuanya akan aman selama Dinda tutup mulut. Aku pikir ini juga memungkinkan karena ini kan juga aib buat Dinda. Dan siapa sih yang mau ceritakan aibnya kepada orang lain? Kalau sampai dia berani cerita ke orang lain pun, ya tinggal aku lawan aja dengan buat cerita hoax. Aku bilang aja kalau dia yang pertama kali godain aku karena dia kecewa sama suaminya. Dan jemaat pasti lebih percaya sama aku. Lah, aku gembalanya. Masa mereka nggak percaya sama aku? Teman-teman, aku izin dulu ya pamit. Soalnya aku masih mau ibadah rumah tangga, aku masih harus persiapan buat baptisan besok, dan juga masih ada konseling pastoral sama perempuan yang lain. Aku minta maaf ya nggak bisa lanjutin cerita-cerita kita hari ini. Kalau begitu, selamat tinggal teman-teman. Shalom. Dengarlah kisahku. Di tengah menapaki kehidupan ini, aku mendapat masalah silih berganti. Tak ada yang mau mengerti, bahkan tak ada yang peduli. Sejenak aku berdiam diri di tembok yang selalu menemani, memikirkan
apa yang harus aku lakukan. Dan ya, aku tercerahkan. Kulangkahkan kaki menuju pastori, mencari wakil Allah yang akan membantuku untuk berdamai dengan suamiku. Aku menceritakan masalah di antara kami dan berharap menemukan jalan keluar darinya. Tapi apa yang terjadi? Dia melecehkanku. Tubuhku disentuhnya. Aku semakin tersiksa. Aku merasa bahwa inilah tangga yang menimpaku ketika aku telah terjatuh. Aku menuliskan surat ini karena di satu sisi aku tidak ingin mengatakan hal ini secara langsung kepada jemaat. Aku malu. Ini aibku sendiri. Aku pun tak punya kuasa seperti dia. Aku tidak berdaya. Karena mungkin semua orang akan berpihak padanya. Namun aku juga tidak ingin selalu menyembunyikan ini. Karena aku takut akan ada korban selanjutnya. Aku pikir inilah jalan yang terbaik bagiku. Melewati dilema yang begitu menekanku. Selamat tinggal hidup yang tak adil. Selamat tinggal hidup yang hanya berpihak bagi mereka yang berkuasa. Dipercaya menyembuhkan luka, tapi jadi sumber trauma. Bukan aturan yang salah, tapi kuasa yang diselewengkan. Status memang menentukan posisi. Status menunjukkan siapa yang dikuasai. Kini pilihan ada di tangan sendiri. Apakah kuasa dipakai untuk memuaskan diri sendiri atau jadi berkat bagi yang dikuasai? Hati-hati gerakan posisimu, hati-hati gerakan kuasamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati dengan tingkah lakumu, hati-hati dengan keinginanmu, hati-hati dengan hawa nafsumu, karena Bapa di sorga melihat semua. Hati-hati dengan tanggung jawabmu.